kalau mereka bisa disuap atau dibeli agar perkaranya ditutup atau dilepas atau ditetapkan tidak bersalah, ya maka juga bisa sebaliknya, mereka juga bisa disuap, dibeli supaya bisa menetapkan orang-orang menjadi tersangka atau bersalah. Bisa aja. Ya kalau mereka bisa ngelepas, bisa juga menghukum kan gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini ada berita yang sangat-sangat mengejutkan, tapi ini tidak terlalu ramai dibicarakan karena semua orang nampaknya terfokus kepada ijazah Jokowi. Padahal ini sangat luar biasa, yakni ketika hakim yang menangani kasus korupsi minyak goreng itu ternyata menerima suap sebesar 60 miliar rupiah. Jadi sederhananya, singkat ceritanya, ini ada kasus korupsi minyak goreng dan kemudian sama hakim-hakim ini dianggap nggak bersalah, dilepas gitu aja gitu, dan ternyata biaya lepasnya itu mencapai 60 miliar rupiah. Ya mungkin udah banyak orang yang lupa gitu ya, dan saya coba ingatkan lagi terkait kasus minyak goreng yang ada di Indonesia. Jadi ceritanya tahun 2021 itu sempat ada kelangkaan minyak goreng, jadi kita tuh sulit untuk beli minyak goreng. Dan kalaupun ada, itu harganya udah mahal sekali. Bahkan kalau kita beli di Indomaret atau Alfamart itu sampai harus menunjukkan antrian gitu. Jadi satu orang hanya boleh beli satu, nggak boleh beli dua, dan nggak boleh beli tiga atau seterusnya. Jadi orang harus menunjukkan dirinya untuk beli minyak goreng gitu. Nggak seperti biasa-biasanya yang kalau kita mau beli aja gitu. Bahkan yang minyak goreng yang bukan subsidi atau yang mahal-mahal itu gitu ya, itu tetap ada aturan yang seperti itu. Dan harganya itu sudah naik sangat tinggi sekali. Dan ini menjadi sangat lucu gitu, karena di negara yang menjadi bagian dari negara terbesar produsen minyak goreng atau CPO, itu kemudian terjadi kelangkaan minyak goreng gitu. Jadi ini terlihat nggak masuk akal, dan sampai setelah itu muncullah kasus korupsi ekspor CPO, yang intinya kasus korupsi ini meyakinkan banyak pihak bahwa ternyata kelangkaan minyak goreng yang ada di Indonesia itu karena beberapa perusahaan atau pihak-pihak terkait itu tidak mau menyuplai CPO kepada kebutuhan dalam negeri. Jadi semuanya itu diekspor gitu ya, karena mungkin waktu itu harganya cukup mahal, jadilah kelangkaan yang ada di negara kita. Jadi minyak goreng yang ada di negara ini jadi sangat sedikit sekali karena mayoritasnya itu sudah diekspor sama pengusaha-pengusaha atau pihak-pihak terkait. Dan ini jadi bahan tertawaan di mana-mana gitu, karena kita beli minyak goreng harus antri tumben-tumbenan. Biasanya kan kalau bensin antri itu wajar gitu, ini minyak goreng gitu ya, yang kebutuhannya itu sebenarnya tidak sesering atau sebanyak bensin atau gas dan yang lain gitu ya. Ini minyak goreng antri, dan kelangkaan ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan cukup cukup panik waktu itu, sampai ada aturan-aturan yang harus ada batas bawah gitu ya, nggak boleh lebih mahal, nggak boleh lebih murah dan sebagainya. Dan ya meskipun kita juga melihat bahwa ya sebenarnya masalahnya bukan soal aturannya, tapi juga soal CPO-nya yang nggak ada. Ya meskipun emang sebenarnya ini ya kita juga bingung gitu. Kalau soal kasus CPO yang diekspor ke luar negeri itu sebenarnya memang nggak ada aturannya gitu, dan seharusnya memang boleh-boleh saja, sehingga ya nggak tahu, tapi pada prinsipnya ini kemudian menjadi satu kasus yang dianggap merugikan negara. Perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak terkait ini yang mengekspor CPO ke luar negeri itu dianggap bersalah, dan kemudian ya ditetapkanlah beberapa orang tersangka gitu. Ya sekali lagi ini cukup tidak mudah untuk dimengerti, karena sejatinya di lapangan gitu ya, sebenarnya pemerintah juga menikmati keuntungan itu. Ya kan ketika ekspor kita naik gitu ya, pemerintah kan juga senang sebenarnya gitu. Makanya kemudian tidak ada aturan yang jelas terkait ekspor CPO ini gitu. Bahwa kemudian terjadi kelangkaan, masyarakat protes, setelah itu barulah pemerintah jadi sadar, oh ternyata ada masalah gitu. Sebelumnya mereka ya baik-baik aja, oh seneng tuh, ekspor aja, ekspor terus gitu kan. Ya tapi yang namanya politik dan politik pemerintahan gitu ya, cerita soal
CPO atau minyak goreng itu kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak, ya karena bisa saja itu memang disetting sedemikian rupa supaya apa? Supaya pemerintah punya alasan untuk melakukan penyaluran BLT. Jadi semuanya jadi saling untung gitu. Pengusahanya untung dengan ekspor semakin banyak, pemerintah juga diuntungkan karena bisa menyalurkan BLT dengan tujuan-tujuan politik di dalamnya. Jadi semua pihak lah punya kepentingan dengan ini, sehingga wajar kalau kemudian pada tahun 2024 ketika isu ini terus bergulir dan kemudian berkembang, menargetkan beberapa perusahaan menjadi tersangka seperti misalkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group, ini kemudian berakhir lepas oleh para hakim yang sekarang dicurigai atau menjadi tersangka kasus suap sebesar 60 miliar. Jadi daftar tersangka ini dari PT Wilmar, PT Permata Hijau, PT Musimas Group ini itu kemudian dilepas begitu saja, dan ternyata vonis lepasnya itu ya sebesar 60 miliar rupiah secara total. Jadi masing-masing hakim yang menangani itu mendapatkan uang per orang itu sekitar 4,5 miliar rupiah. Ada yang dapat 4,8, ada yang dapat 6 miliar rupiah, dan ini adalah biaya untuk membacakan perkara atau berkas perkara terkait kasus korupsi ini. Jadi saya melihat dari kronologi yang sekarang muncul di beberapa media, itu semua pihak ternyata dapat gitu ya. Jadi semuanya diuntungkan. Dari hakim, pengacara, bahkan ketua pengadilan Jakarta itu dapat semua. Wah, enak. Jadi untuk satu kasus yang ya sebenarnya secara politik itu juga ada muatan-muatan politisnya, juga menguntungkan pemerintah dan beberapa oknum pejabat di pemerintahan gitu ya. Itu seharusnya memang kasus ini tuh ya udah rapi gitu aja gitu. Jadi oknum pejabatnya dapat untung gitu ya, pengusahanya juga dapat untung, hakimnya juga dapat untung, dapat uang gitu ya. Semuanya dapat tuh gitu ya, dapat keuntungan masing-masing. Seharusnya ini ya sudah ditutup saja, tapi ternyata kemudian ini dibuka, dan itu saya nggak tahu ini ada kepentingan-kepentingan yang mana gitu ya. Kenapa sampai kemudian bocor dan kemudian dikasuskan seperti sekarang. Karena kalau ngelihat secara gambaran politik dan kepentingan orang-orang yang ada di dalamnya, semua pihak itu sudah diuntungkan. Dan bagi hakim-hakim yang menangani kasus ini yang mendapatkan 4 miliar, 4,5 miliar, sampai 6 miliar rupiah, itu ya sebenarnya sudah cukup bagi mereka untuk pensiun gitu ya. 6 miliar itu kalau 10% aja udah 600 juta gitu. Tinggal taruh aja di saham, selesai itu. Udah nggak perlu kerja gitu ya. Udah cukup lah sampai hari tua gitu. Jadi ya seharusnya ini menjadi satu kasus yang selesai, ditutup begitu saja, tapi kemudian ini terbuka. Saya nggak tahu ada unsur apa di dalamnya, tapi menarik sekali untuk melihat beberapa profil orang hakim yang ternyata yang mendapatkan suap dan sekarang dijadikan tersangka ini ternyata adalah hakim-hakim yang sebelumnya menangani kasus Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Ya, kita tahu bahwa kasus Hasto Kristianto dan Tom Lembong ini sama-sama politis sekali gitu ya, karena Hasto itu dituduh menghalang-halangi penindakan gitu ya. Ya karena Harun Masiku sampai sekarang itu masih tersangka buron dan tidak ditemukan, dan yang dijadikan tersangka adalah Hasto. Itu kan lucu gitu. Mereka yang nggak mampu menangkap, yang disalahkan Hasto. Ya katakanlah ada undang-undangnya dan sebagainya, omong kosong semua itu gitu, karena ya sebenarnya ini yang pertama kalinya nampaknya gitu. Dan tuduhan soal Hasto yang katanya memberikan uang kepada KPU itu juga sangat tidak logis atau tidak nyambung, karena ini kepentingan Harun Masiku. Harun Masiku pengen jadi anggota DPR, sudah DPAW gitu ya. Dia pengen jadi anggota DPR dan kemudian ingin mempercepat dengan menyuap orang-orang KPU. Nggak ada hubungannya sama Hasto. Jadi ketika Hasto jadi tersangka, itu memang sangat politis sekali. Begitu juga dengan Tom Lembong gitu. Ini nampaknya kasus yang menimpa Tom Lembong itu ya dibuat-buat gitu, kayak lebih parah lagi gitu ya dari kasus Hasto Kristianto. Dan saya ngelihat juga beberapa video yang menampilkan Tom Lembong itu cukup mengkhawatirkan gitu, karena Tom Lembong sempat dihalang-halangi untuk bicara, sempat mulutnya tuh sempat mau ditutup gitu ya sama orang-orang yang ada di sebelahnya, yang mungkin entah dari aparat yang mana gitu ya. Jadi kasus Tom Lembong ini lebih lucu lagi karena dia dianggap bersalah karena melakukan impor gula. Padahal Indonesia dalam sejarahnya ya
emang impor gula. Dan Tom Lembong itu bukan yang paling besar, dia yang paling sedikit sebenarnya dibandingkan menteri-menteri yang lain seperti Zulkifli Hasan. Jadi semua menteri itu melakukan impor, tapi yang kemudian dianggap melakukan kesalahan adalah Tom Lembong. Dan sampai sekarang belum jelas juga kerugian negara berapa terkait impor gula itu. Apalagi kalau melihat dari datanya, ternyata Tom Lembong bukan satu-satunya menteri, bukan menteri yang paling banyak melakukan impor. Jadi dari sini ketika dua orang hakim yang menangani kasus Hasto Kristianto dan menangani kasus Tom Lembong belum terbukti, kita sudah menjadi tersangka hari ini menerima suap sampai 60 miliar atau masing-masing orang mendapat 4,5 atau 6 miliar rupiah, maka ya itu artinya hakim-hakim yang ada di Indonesia ini ya jadi patut kita curigai semua. Kalau mereka bisa disuap atau dibeli agar perkaranya ditutup atau dilepas atau ditetapkan tidak bersalah, ya maka juga bisa sebaliknya, mereka juga bisa disuap, dibeli supaya bisa menetapkan orang-orang menjadi tersangka atau bersalah. Bisa aja. Ya kalau mereka bisa ngelepas, bisa juga menghukum kan gitu. Jadi ya ini semakin mencurigakan sekali. Ya saya bukan ingin membela Pak Hasto atau Tom Lembong, tapi dari kasus ini kita seharusnya benar-benar sangat-sangat melihat atau perlu mengevaluasi. Ya jangan-jangan beberapa kasus yang sudah kita curigai itu memang benar-benar politis atau bisa dibeli. Karena kalau kasus korupsi saja, yang sudah benar-benar terjadi korupsi, ada masalahnya, ada kelangkaan minyak goreng tahun 2021, kemudian bisa dilepas begitu saja. Apalagi kasus yang nggak jelas gitu. Lebih mudah lah secara politik untuk menetapkan Hasto bersalah atau Tom Lembong bersalah dibandingkan melepas soal beberapa perusahaan dari kasus korupsi CPO atau minyak goreng. Jadi ya saya juga jadi bukan ingin mencurigai, tapi kok ya gimana gitu ya, masa kita nggak curiga gitu kan. Tapi ya apapun itu, kita melihat semoga ini menjadi satu pembelajaran bahwa cerita di negara kita memang sudah serumit itu. Dan apa yang disampaikan oleh Tom Lembong terkait kasus ini, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya memang itulah yang hanya bisa dilakukan oleh dirinya hari ini, karena ya yang lain nampaknya juga sudah tidak terlalu peduli dengan Tom Lembong. Jangankan Tom Lembong, Pak Hasto saja gitu ya, sebagai Sekjen Partai PDI Perjuangan hari ini itu nampak kayak ya tidak bisa apa-apa lagi gitu ya. Jadi ya buat hakim-hakim atau kita semua yang menilai suatu kasus, kita perlu lebih teliti karena cerita di negara kita ini bisa sangat luar biasa berbeda dengan kenyataannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.